Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Dewa Pembunuh. Bab 33. Xiaoqin, aku akan memberimu waktu 1 malam untuk memikirkannya dan membalasku besok. Aku tidak membual. Tidak peduli apa, putriku layak untukmu. Kamu pasti sudah berpikir jernih. Alkohol dan mabuk. Dia mengambil langkah 3 getar mengirim Qin Ming keluar rumah. Wajah cantik Liu Wenjing cerah dan menggemaskan. Dia mendukung Lao Liu dan mengikutinya dalam diam. Dia menyalahkan Lao Liu di dalam hatinya, memang benar ayahku suka berbicara omong kosong ketika dia sedang mabuk. Dia baru saja bertemu dengan saudara Qin dan memintaku untuk berteman dengannya. Oke, aku akan membalasmu besok. Kembalilah dan jangan berikan. Setelah meninggalkan rumah Lao Liu, Qin Ming menyalakan rokok dan berjalan pulang. Saat makan malam, Qin Ming dan Lao Liu minum sebotol anggur putih, masing-masing sekitar setengah kati. Qin Ming memiliki kapasitas minum yang baik, tidak mabuk sama sekali, dan otaknya sangat jernih. Saat itu sudah lewat jam 10 malam, pejalan kaki di jalan relatif sedikit, malam sepi, dan angin musim panas bertiup dari waktu ke waktu, membuat orang merasa sangat sejuk. Orang-orang di depanmu, berhenti sekarang juga. Saat Qin Ming sedang berjalan perlahan di jalan yang remang-remang, tiba-tiba suara langkah kaki berlari dan teriakan brutal datang dari belakang, dan 4 atau 5 pria bergegas ke depan dengan parang yang mengancam. Tidak mungkin seberuntung itu, apakah kamu dirampok? Para gangster ini berani merajalela di jalan dengan parang di siang hari bolong, tidak, seharusnya hari gelap dan cahaya bulan. Itu terlalu melanggar hukum. Sejak aku menangkapmu, lalu saya akan bertindak seperti Lei Feng, menegakkan keadilan, dan mendidik mereka agar tidak terlalu sombong. Qin bermeditasi, dan beberapa pembunuh mendekati dan mengelilinginya. Apakah kamu melihat seorang wanita terluka lewat di dekat sini? Dia mengenakan congsam berwarna merah mawar. Dia seksi dan cantik. Jika kamu menjawab dengan jujur, jika kamu berani menyembunyikan sesuatu, aku akan membunuhmu. Meniup janggutnya dan menatap. Saya melihatnya, di jalan itu. Qin Ming menunjuk ke sebuah gang tidak jauh dan berkata dengan santai. Benarkah? Beberapa pria sangat gembira dan mendesak, bawa kami ke sana secepatnya. Jika kami benar-benar dapat menemukannya, kami akan diberi hadiah. Saya membantu Anda menemukan orang itu, apa yang akan Anda berikan kepada saya? Qin Ming bertanya seolah matanya terbuka lebar ketika dia melihat uang itu. Saya akan menghadiahi Anda 500 yuan. 500. Qin Ming berkata dengan nada menghina, kamu terlalu pelit. 500 tidak cukup untuk mengirim seorang pengemis, setidaknya 5.000. Beraninya kamu membuka mulutmu seperti singa dan kamu tidak menginginkan hidupmu lagi. Jangan berhenti bicara omong kosong. Cepat dan pimpin. Aku akan menghadiahimu 500 miliar koin neraka. Apakah kamu menginginkannya? Oke, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Qin Ming berbalik dan memimpin jalan, lalu bertanya, lalu siapa yang kamu cari, dan siapa kamu? Kenapa kamu banyak bertanya? Mengetahui terlalu banyak tidak baik untukmu. Tidak masalah jika aku memberitahumu. Kami adalah anggota geng Macan Hitam. Merupakan kehormatan bagimu untuk bekerja untuk kami. Ternyata kalian semua adalah pahlawan geng Macan Hitam. Saya tidak sopan. Qin Ming menjadi ketakutan dan berkata, saya tidak menginginkan hadiahnya, jadi saya akan mentraktir Anda semua minum teh. Kamu anak yang cerdas, saudara-saudara kami akan melindungimu mulai sekarang. Qin Ming takut dengan nama geng Macan Hitam, dan orang-orang itu sangat bangga. Setelah mengetahui identitas orang-orang ini, Qin Ming diam-diam mencibir, mereka adalah gangster dari geng Macan Hitam lagi. Tidak banyak waktu, sekelompok orang masuk ke dalam gang. Tidak ada lampu jalan di gang tersebut, dan gelap gulita. Penglihatan Qin Ming tidak terpengaruh oleh lingkungan gelap. Dia berkedip dan menggunakan kemampuan kewaskitaannya untuk memindai gang, dengan senyum lucu di bibirnya. Saya tidak akan seberuntung itu, bukan? Saya secara acak mencari gang dan berlari ke dalamnya. Sayangnya saya tidak membeli tiket lotre hari ini. Gelap sekali, aku tidak bisa melihat apapun dengan jelas, matikan korek api. Tidak perlu, bahkan jika saya membawa penyembur api, Anda tidak akan bisa menggunakannya. Qin Ming tiba-tiba berbalik, dan tinjunya terbang melintasinya secepat kilat. Aduh. Beberapa pria yang membawa pisau jatuh ke tanah satu demi satu sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka semua dipukul di kepala oleh tinju Qin Ming dan pingsan di tempat. Kamu berani menakutiku dengan pisau patah, kamu adalah sekelompok sampah. Qin Ming bertepuk tangan dan berteriak ke tempat sampah dalam kegelapan, keluar, berapa lama kamu akan bersembunyi? Jika kamu belum muncul, aku akan menyeretmu keluar. Teriakannya menyebar ke seluruh gang, dan dia bisa terdengar dengan jelas, tapi tidak ada yang menjawab. Qin Ming melangkah maju. Ketika dia hanya berjarak 1 meter dari tempat sampah, bayangan hitam tiba-tiba melompat keluar dari balik tempat sampah, dia mengayunkan belati tajam dan menusuk perut bagian bawah Qin Ming. Cahaya dingin menyala. Namun,
Qin Ming sudah berjaga-jaga, dia dengan mudah menghindarinya dengan berbalik ke samping, lalu mengangkat kaki kanannya dan menendang bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu mengeluarkan erangan kesakitan seorang wanita, berbalik dan menghantam tempat sampah, lalu jatuh ke tanah. Jangan gegabah. Tidak bisakah kamu bertanya dengan jelas sebelum mengambil tindakan? Aku orang baik dan aku di sini bukan untuk menangkapmu. Aku telah menjatuhkan gangster yang mencarimu. Kamu harus pergi cepat. Bayangan hitam itu adalah seorang wanita, mengenakan congsam merah mawar. Dia adalah orang yang dicari oleh beberapa pembunuh. Setelah melangkah ke gang, Qin Ming menggunakan kemampuan kewaskitaannya untuk melihatnya bersembunyi di balik tong sampah. Setelah terkena tendangan Qin Ming yang tidak terlalu parah, wanita itu terbaring tak bergerak di tanah, dengan genangan darah merah tumpah dari bawah tubuhnya. Yah, kamu tidak akan ditendang sampai mati olehku, kan? Qin Ming membungkuk dan meletakkan tangannya di hidung wanita itu. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apakah kamu peduli? Gang ini relatif terpencil, dan hanya sedikit orang yang melewatinya pada malam hari. Jika tidak ditangani tepat waktu, kemungkinan besar wanita ini akan mati kehabisan darah. Kamu beruntung bertemu pria baik sepertiku. Tidak peduli siapa wanita di depannya atau mengapa dia dikejar dan terluka parah, itu adalah kehidupan manusia yang tidak bisa diabaikan dan berbalik wanita itu dengan hati-hati. Dia melirik penampilannya tanpa sadar. Wanita itu berusia sekitar 25 atau 6 tahun, dia memiliki rambut hitam panjang berantakan dan merias wajah dengan hati-hati untuk membuat fitur wajahnya lebih cantik. Wajahnya sepucat kertas, jelas disebabkan oleh kehilangan banyak darah mengerutkan kening dan ekspresinya menyakitkan. Bahkan setelah dia pingsan, dia masih memegang belati itu erat-erat di tangannya. Siapa yang begitu kejam dan tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan kepada wanita cantik seperti itu? Sungguh kejahatan. Qin Ming menghela nafas dan segera memeriksa luka wanita itu. Dia mengenakan congsam berwarna merah mawar retro, yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang bergelombang. Dia memiliki payudara yang tinggi dan pinggang yang ramping. Kakinya yang cantik dan ramping terlihat dari celah congsam di pahanya. Namun sekujur tubuhnya dipenuhi luka, seperti bunga mawar yang layu, yang membuat orang merasa kasihan padanya. Karena penting untuk menyelamatkan orang, Qin Ming tidak berniat mengagumi sosok cantik wanita itu. Setelah memeriksa, dia menemukan bahwa dia memiliki setidaknya 5 peluru. Pisau dan sebagian besar pakaiannya bernoda merah. 2 pisau terberat masing-masing berada di paha dan tulang rusuk, dan tulangnya terlihat. Untungnya, pisau tersebut tidak mengenai titik vital secara langsung, jika tidak, dia akan mati di tempat. Asal-usul wanita itu tidak diketahui, dan dia tidak tahu siapa yang ditikam. Tidak nyaman mengirimnya ke rumah sakit. Untungnya, Qin Ming pandai membalut luka. Untuk menyelamatkan orang, Qin Ming tidak peduli. Dia membuka tangan halus wanita itu, mengambil belati, memotong beberapa helai kain dari rok congsam wanita itu, dan dengan hati-hati membalut lukanya untuk menghentikan pendarahan dan melindunginya untuk sementara. Dia harus mengambil nyawa ini dan menemukan cara untuk melakukan perawatan lanjutan. Teknik Qin Ming sangat terampil, dan dia membalut semua luka wanita itu dalam waktu singkat. Rok yang semula menutupi betisnya menjadi rok mini, dan kedua kakinya yang putih panjang dengan lengkungan yang anggun membuat orang pusing. Berkat tekad kuat Qin Ming, jika dia adalah pria dengan kemauan lemah, melihat pemandangan yang begitu indah, dia harus menunjukkan kebinatangannya. Oke. Qin Ming menghela nafas lega, dan kemudian khawatir kemana harus mengirim wanita ini. Dia tidak bisa meninggalkannya sendirian di gang. Dia harus diberi obat anti pendarahan sesegera mungkin, jika tidak, nyawanya akan hilang berada dalam bahaya. Lupakan saja, bantu orang-orang sampai akhir, kirim Buddha ke barat. Qin Ming ragu-ragu selama beberapa detik, dengan malas menjemput wanita itu, dan berlari pulang secepat mungkin. Kecepatannya sangat cepat, seperti hantu, dan langkahnya ringan, seperti capung menyentuh air, namun sangat mantap, agar tidak membuat wanita di pelukannya terlalu bergelombang dan mempercepat pendarahan lukanya. Begitu dia keluar dari gang, Qin Ming melihat sekelompok preman dengan parang, mencari jejak wanita. Dia menutup mata terhadap para preman itu dan segera menyeberang jalan dan memasuki gang lain. Berhenti, siapa itu? Seseorang masih melihat Qin Ming berjalan di seberang jalan dan dengan cepat mengejarnya. Namun, ketika dia mengejar ke dalam gang, tidak ada seorang pun di gang tersebut. Oh, apa-apaan ini? Aku baru saja melihat seseorang berlari masuk, kenapa dia menghilang dalam sekejap mata? Qin Ming mencoba yang terbaik untuk menghindari jalanan dan berjalan di gang-gang terpencil untuk menghindari tatapan mata dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Bergegas pulang secepat mungkin, Qin Ming membawa wanita cantik itu ke kamar tidurnya, dengan lembut membaringkannya di tempat tidur, lalu berjalan keluar rumah. Karena tidak ada obat untuk mengatasi trauma di rumah, ia harus ke apotek untuk membelinya. Saat ini, sirene berbunyi di jalan, dan beberapa mobil polisi melintas. Beberapa warga yang pulang terlambat juga menemui penyerang yang membawa pisau, dan ada pula yang menelepon polisi. Setelah meninggalkan komunitas tersebut, Qin Ming berjalan cepat di sepanjang trotoar dan langsung menuju ke apotek 24 jam terdekat. Ketika apotek sudah terlihat, sebuah mobil polisi yang melaju kencang tiba-tiba mengerem dan berhenti di pinggir jalan. Seorang polisi wanita gagah berseragam polisi melompat keluar, segera mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Qin Ming sambil berteriak, "Berhenti, taruh milikmu."
Kepala di tanganmu, jangan bergerak, kamu ditahan. Qin Ming memutar matanya dan sangat marah. Petugas, saya tidak melanggar hukum saat saya berjalan, mengapa Anda menangkap saya? Berhentilah bicara yang tidak masuk akal, segera taruh kepalamu di tanganmu. Polisi wanita itu bertindak cepat, melangkah maju, dan mengancam dengan pistol. Qin Ming tidak punya pilihan selain perlahan memegang kepalanya di tangannya dan menatap polisi wanita itu. Petugas Yang, ternyata itu Anda. Saya tidak melanggar hukum. Jangan salah menangkap orang. Jangan terlalu dekat. Yang Ningxuan berkata dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi serius dan dingin di wajahnya, saya tidak akan salah menuduh orang baik, apalagi melepaskan orang jahat. Itu bukan terserah Anda. Ikuti saya kembali ke biro kepolisian, terima penyelidikan. Bab 34. Petugas Yang, menurut Anda bukan. Qin Ming menunjukkan senyuman yang tidak berbahaya dan berkata sambil tersenyum, apakah menurut Anda saya orang jahat? Jangan terlalu banyak bicara. Aku sudah melihat terlalu banyak bajingan sepertimu. Meskipun Yang Ningxuan bertemu Qin Ming 2 kali, Qin Ming mengenakan kacamata hitam. Sekarang Qin Ming menunjukkan wajah aslinya, dia tidak mengenalinya dan bertanya tegas. Anda juga mengatakan bahwa Anda adalah orang baik. Ada apa dengan darah di tubuh Anda? Saya menerima telepon bahwa ada gangster bersenjatakan pisau yang melakukan penyerangan di dekat sini. Apakah Anda membunuh seseorang? Qin Ming tiba-tiba menyadari mengapa Yang Ningxuan bertekad untuk menangkapnya. Ternyata noda darah saat membalut wanita yang terluka itu yang menyebabkan masalah. Melihat Yang Ningxuan tidak membeli akunnya sama sekali, Qin Ming beralasan dengan percaya diri, saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Apakah ada darah di tubuh Anda adalah ilegal? Hukum mana yang menetapkan bahwa Anda tidak boleh keluar jika kamu punya darah di tubuhmu? Berhentilah membuat alasan. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Saat kita sampai di kantor polisi, aku akan menemukan cara untuk membuatmu mengaku. Ikuti saja aku dengan jujur. Setelah mengatakan itu, Yang Ningxuan melepas borgolnya dan memborgol tangan Qin Ming. Qin Ming juga ingin membeli obat dan bergegas kembali untuk menyelamatkan orang. Dia tiba-tiba berbalik, mengulurkan tangannya dengan cepat, dan melakukan beberapa gerakan sekaligus. Borgol di tangan Yang Ningxuan seperti trik sulap, dan pistol Yang Ningxuan juga jatuh ke tangannya. Ini sangat cepat. Saya tidak menyangka orang ini bukan gangster biasa. Dia ceroboh untuk sesaat. Yang Ningxuan tertahan bahkan sebelum dia bisa melawan. Jangan bilang aku menyerang polisi. Aku akan mengembalikan pistolmu. Qin Ming melambaikan tangannya dan memasukkan pistol itu kembali ke sarung di pinggang Yang Ningxuan. Brengsek, beraninya kamu menyerang polisi. Yang Ningxuan tidak pernah menderita gangster sejak dia menjadi petugas polisi kriminal, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Meski tangannya tertahan, kakinya masih bisa bergerak bebas. Dia tiba-tiba mengangkat kaki rampingnya dan menendang selangkangan Qin Ming dengan keras. Qin Ming buru-buru mundur, memperlebar jarak. Tendangan Yang Ningxuan ada di udara, dan dia menggerakkan tubuhnya untuk mengikuti dengan cepat. Dia menendang 3 kali berturut-turut, dan kakinya seperti angin, penuh kekuatan. Kamu serius? Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qin Ming terus mengelak ke kiri dan ke kanan, dan mengelak di belakang Yang Ningxuan dengan belokan yang fleksibel. Setelah meningkatkan kewaspadaannya, Yang Ningxuan bereaksi cukup cepat. Dia memutar pinggangnya dan meluncurkan tendangan lokomotif cepat lainnya, menyapu seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Qin Ming telah memperkirakan serangan Yang Ningxuan dan menangkap tendangan Yang Ningxuan. Detik berikutnya, lengannya berbalik dan meraih kaki kanan Yang Ningxuan. Satu borgol di pergelangan kakinya, dan yang lainnya diborgol di pergelangan kakinya. Yang Ningxuan terkejut lagi, dia tidak menyadari kapan Qin Ming mencuri borgolnya yang lain, dan dia bahkan tidak merasakannya sama sekali. Saya menyarankan Anda untuk mengendalikan amarah Anda dan menangkap orang itu lain kali ketika Anda benar. Jika tidak ada yang salah, saya akan menuntut Anda karena menyalahgunakan kekuasaan Anda. Tolong bangun dan bangun. Dengan khotbah, Qin Ming berbalik sekitar dan kiri. Brengsek, hentikan, aku sudah ingat penampilanmu. Jika kamu berani pergi, aku pasti akan mengajukan surat perintah buronan dan seluruh kota akan menangkapmu. Yang Ningxuan sombong sangat marah dan diam-diam berkata, hari ini Wan harus menangkap Qin Ming apapun yang terjadi. Dia segera menggunakan tangannya yang diborgol untuk meraih kunci borgol di sakunya, hanya untuk menemukan bahwa kuncinya hilang. Berhenti mencarinya. Qin Ming melambaikan tangannya tanpa menoleh ke belakang, memegang 2 kunci borgol di tangannya. Kembalikan padamu, tangkap. Dia menjentikannya dengan santai, dan kuncinya melengkung di udara dan mendarat di dekat Yang Ningxuan. Kaki kanan Yang Ningxuan diborgol ke pagar pembatas, dia hanya bisa merentangkan kaki kirinya untuk memainkan kunci, tetapi kakinya hampir terbelah menjadi bentuk kuda dan dia tidak bisa menahan kuncinya bahkan lebih malu dan marah. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, kamu bajingan, bahkan jika kamu menggali tanah, Sanci, aku pasti akan menemukanmu dan membawamu ke pengadilan. Qin Ming membeli kain kasa, alkohol desinfektan, obat trauma, obat antiinflamasi, dan barang-barang lainnya untuk mengobati luka di toko obat, dan bergegas pulang. Untuk menghindari bertemu Yang Ningxuan lagi, dia tidak kembali dengan cara yang sama, tetapi mengambil jalan memutar. Di mana ini?
Keesokan harinya saat sarapan, di kamar tidur Qin Ming, wanita cantik yang terbaring di tempat tidur perlahan bangun. Kamarnya relatif bersih. Lemari pakaian setengah terbuka penuh dengan pakaian pria. Wanita itu mendapat firasat buruk, jadi dia buru-buru membuka selimutnya dan memeriksa pakaiannya. Tongsam yang dia kenakan telah berubah menjadi piyama wanita, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Sialan, bajingan, aku harus menghancurkan kaki ketigamu nanti. Saat ini, terdengar suara ketukan sandal di luar pintu. Wanita itu menguatkan dirinya dan bangkit dari tempat tidur. Mencicit. Pintu dibuka, dan bukan Qin Ming yang memasuki ruangan, tapi sialan. Jangan bergerak. Wanita cantik itu tiba-tiba muncul dari balik pintu, tangannya berbentuk cakar elang, dan dia melingkarkan erat di leher seputih salju sialan. Siapa kamu? Kenapa aku ada di sini? Jawablah dengan jujur, kalau tidak aku akan bersikap kasar padamu. Sialan terkejut, tenggorokannya terjepit begitu erat hingga dia hampir tidak bisa berbicara. Tenanglah, aku bukan orang jahat. Saudara Qin membawamu kembali tadi malam. Kamu terluka parah. Kami berdua membalutmu. Kami menyelamatkanmu. Tadi malam, setelah Qin Ming pulang setelah membeli obat, tidak nyaman membalut kecantikan yang terluka sendirian, jadi dia membangunkan sialan, dan sialan membantu mengganti piyama wanita itu. Ya, maaf, saya salah paham. Wanita itu memilih untuk mempercayai kata-kata sialan dan melepaskan tangannya. Dia telah melihat bahwa semua luka di tubuhnya telah dibalut, dan dia tahu persis betapa seriusnya lukanya. Jika tidak ada yang menyelamatkannya, dia mungkin sudah mati kehabisan darah sejak lama. Saat ini, Qin Ming sedang membeli sarapan di kedai Lao Liu. Liu Wenjing khawatir ayahnya akan terlalu lelah untuk melakukannya sendirian, jadi dia datang untuk membantu. Xiao Qin, bagaimana pertimbangannya? Lao Liu bertanya. Qin Ming bertanya, Paman Liu, apa yang kamu bicarakan? Nak, jangan pura-pura bingung. Itu yang aku sebutkan padamu saat makan malam tadi. Aku minum terlalu banyak dan aku masih mengingatnya. Ingatanmu tidak lebih buruk dari ingatanku, kan? Wenjing dan mencium mulutnya, mengingatkannya. Qin Ming awalnya berpikir bahwa ketika Lao Liu sadar, dia akan lupa memberinya garis merah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan masih mengingatnya ketika dia sadar. Aku sudah memikirkannya, dan menurutku karena aku belum lulus SMP, pendidikanku terlalu rendah, dan aku tidak punya pekerjaan dan uang, aku tidak layak untuk Xiao Jing. Dia lulus dari perguruan tinggi, berpengetahuan luas, berpendidikan, dan cantik, jadi aku pasti tidak akan menyukainya juga. Jangan bicara tentang dirimu yang tidak berharga. Kualifikasi akademis dan pekerjaan itu tidak penting. Yang penting adalah karakter baikmu. Menurutku kamu adalah orang yang cukup baik, jadi aku akan memikirkannya lagi. Faktanya, kesan Lao Liu terhadap perkataannya saat mabuk tadi malam sangat kabur. Dalam perjalanan ke warung hari ini, Liu Wenjing secara khusus memberitahunya. Menyebutkan hal ini. Meskipun kesan pertama Liu Wenjing terhadap Qin Ming baik, dia tidak bisa begitu saja berbicara tentang menjadi teman setelah bertemu satu sama lain, jadi Lao Liu harus mengesampingkan masalah tersebut. Setelah mendengar Qin Ming berkata bahwa dia tidak cukup baik untuk Liu Wenjing, Lao Liu kebetulan turun dari keledai di sepanjang lereng dan mengubah arahnya untuk menghindari putrinya marah padanya. Setelah membawa sarapan pulang, Qin Ming membuka pintu dan memasuki rumah. Dia terkejut ketika melihat sialan dan wanita yang terluka itu duduk di sofa mengobrol satu sama lain selama bertahun-tahun. Saudara Qin, kamu kembali. Sialan berdiri sambil tersenyum, mengambil sarapan dari tangan Qin Ming, dan menyapa, Saudari Honglian, ketika kamu siap untuk makan malam, kamu dapat menganggap ini sebagai rumahmu sendiri. Qin juga ramah. Teman-teman, kan, Saudara Qin? Tidak, biarkan dia tinggal di sini secara permanen dan Anda membayar sewanya. Qin Ming bergumam pada dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, ya, jangan melihat orang luar, anggap saja itu sebagai rumahmu sendiri. Situ Honglian berdiri sambil memegangi luka di perutnya dan membungkuk dalam-dalam pada Qin Ming. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku akan pergi setelah lukaku pulih. Aku tidak akan mengganggumu terlalu lama. Jangan ganggu aku, jangan ganggu aku. Kamu di sini untuk menemaniku. Kata sialan dengan antusias. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Tidak ada yang akan mengejarmu. Datang dan makanlah dengan cepat. Sarapan sudah dingin, sapa Qin Ming. Setelah makan malam, sialan pergi bekerja, dan hanya Qin Ming dan Situ Honglian yang tersisa di rumah. Bagaimana kamu bisa menyinggung geng macan hitam dan hampir membunuhmu? Ada orang asing di keluarga itu. Siapa yang tahu seperti apa karakternya, jadi Qin Ming harus mengetahui identitasnya dengan jelas. Saya seorang pelayan di sebuah klub. Pemimpin geng macan hitam, Lei Heihu, ingin memanfaatkan saya. Saya lebih baik mati daripada menurut. Dalam keputusasaan, saya menghancurkan kepalanya dengan asbak. Lei Heihu sangat marah dan mengirim anak buahnya mereka mengejar saya, tetapi saya tidak dapat melawan, dan saya ditikam beberapa kali saat melarikan diri. Situ Honglian perlahan menceritakan kisahnya, dan ketika dia menyebut Lei Heihu, ada sedikit nada kebencian di nadanya. Setelah mendengarkan, Qin Ming menyimpulkan bahwa Situ Honglian berbohong lagi. Tadi malam di gang, serangan diam-diam Situ Honglian cepat dan keras. Terlebih lagi, jika dia adalah wanita yang lemah,
bagaimana dia bisa lolos dari kejaran sekelompok gangster. Lebih jauh lagi, dari sudut pandang laki-laki, Situ Honglian menghancurkan kepala Lei Heihu. Lei Heihu tidak akan membunuhnya untuk saat ini. Dia harus mengambilnya kembali dan mempermainkannya serta menyiksanya secara sembarangan. Qin Ming tidak langsung mengungkap kebohongan Situ Honglian, tetapi matanya melotot dengan mata tajam yang menembus hati orang. Cederamu serius. Sebaiknya jangan keluar dan beristirahat dengan tenang. Kalau begitu, apakah aku akan menyakitimu? Situ Honglian sedang ditatap, berpura-pura tenang. Dia awalnya khawatir Qin Ming akan menyerahkannya ke geng macan hitam setelah mengetahui alasan cederanya. Namun, karena Qin Ming tahu bahwa dia telah menyinggung geng macan hitam dan menyelamatkannya, itu berarti Qin Ming tidak takut dari geng macan hitam dan bisa yakin. Memulihkan diri di sini. Aku tidak akan menyelamatkanmu karena aku takut terlibat. Jangan terlalu banyak berpikir. Yakinlah dan pulihlah dari cederamu. Diperkirakan kamu akan bisa bergerak bebas dalam 10,5 hari. Qin Ming berpikir dalam hati, mainkan aku dan pulihkan lukamu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di masa depan dia punya. Situ Honglian juga mendengar makna tersembunyi dari kata-kata Qin Ming, dan berkata dengan bijak, cederaku hampir sembuh, aku akan pergi sendiri, dan aku tidak akan menyakitimu. Bersambung.